berjumpa lagi dengan tim Bos Kabupaten Seruyan. Hari ini Selasa 12 Mei 2020, kami telah melaksanakan BIMTEK terkait dengan dana BOS dengan Kementerian Pendidikan menggunakan cara daring atau menggunakan aplikasi Zoom. Ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan kepada sekolah terkait dengan dana atau terkait dengan penyaluran dana BOS dan menggunakan penggunaan dana BOS terbaru, yaitu terkait dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Nah, untuk itu simak video ini dari awal. Bukan cut-off final nomor 5 ini. Jadi buat sekolah yang melakukan proses nomor 4, update data Dapodik berdasarkan data pre-cut-off yang belum beres, otomatis logikanya sudah bisa diperbaiki datanya. Tapi kalau yang tidak melakukan update, ya udah terima nasib sesuai dengan data pre-cut-off. Kalau data pre-cut-off-nya benar sih nggak apa-apa. Tapi kalau data pre-cut-off-nya nggak benar, ya siap-siap terima nasib. Ya. Nah, data cut-off final ini kemudian di-sharing lagi oleh Kemdikbud ke laman Bosalur. Tujuannya apa? Supaya nanti datanya akan diambil oleh bank. Yang diambil itu sebenarnya lebih kepada arah data rekeningnya. Karena nanti akan diverifikasi oleh bank. Ini data yang di-input oleh sekolah ke Dapodik, data rekeningnya sudah valid atau belum. Karena ternyata selama ini banyak nih namanya lika-liku sekolah melakukan input data rekening. Macam-macam, nanti saya jelaskan apa aja nih permasalahannya. Nah, nanti data ini hasil verifikasi oleh bank ini nanti dikembalikan ke laman Bosalur. Jadi yang sudah valid yang mana, yang belum valid yang mana, supaya nanti sekolah data sekolah ambil oleh Dinas Pendidikan sini untuk disampaikan ke sekolah. Pak, Ibu, ini berdasarkan hasil validasi verifikasi oleh bank, rekening yang dimasukkan ke Dapodik masih salah, dianggap tidak valid. Tolong diperbaiki. Nah, nanti sekolah melakukan perbaikan, update data rekening mereka. Tapi update-nya nggak lewat Dapodik lagi. Kita bypass dulu lewat langsung ke laman Bosalur. Nah, nanti oleh kita, data-data yang sudah diperbaiki akan kita injek ke Dapodik. Nah, data perbaikan dari sekolah ini nanti akan diverifikasi lagi oleh bank. Kalau nanti hasil verifikasi ini sudah oke, nggak masalah. Tapi kalau hasil verifikasi ini ternyata masih belum valid, dibalikin lagi ke bank, ke laman Salur, diberikan lagi ke Dinas Pendidikan nyampaikan lagi ke sekolah, Pak, verifikasi kemarin, update kemarin masih belum valid, tolong diperbaiki. Jadi sebenarnya simpel, Pak, kalau mau ngisi rekening itu. Lihat buku tabungan, tercatatnya seperti apa, titik komanya itu yang dimasukkan. Jadi kalau disebutkan nama rekening BOS SMP spasi N 1 Bukit Tinggi, tulis dalam laman Bosalur atau ke Dapodik, tulisannya persis BOS SMP spasi N 1 Bukit Tinggi. Jadi jangan sampai tulis SMP N 1 Bukit Tinggi, bosnya hilang, atau nulisnya bosnya benar SMPN tanpa spasi. Nah, seperti yang mungkin buat sekolah, ya buat kita mungkin pikir sepele, Pak, tapi sistem perbankan tidak bisa mentolerir seperti itu, karena sistem perbankan itu ketat. Jadi begitu ada perbedaan satu spasi, satu huruf, itu pasti dianggap nggak valid ini, Pak, nggak ada rekening. Nah, jadi ini yang akan lama nih, ya. Proses yang ini yang akan lama, muter-muter dari Baman Bosalur ke bank halaman lagi ke Dinas Pendidikan ke sekolah sampai itu selesai. Kalau itu sudah selesai, nanti otomatis data yang ada di laman Bosalur yang sudah valid rekeningnya ini akan diambil oleh Kemdikbud untuk di SK-kan. Nah, kami juga kan tidak ingin tidak mau menunggu sampai semuanya valid dulu, enggak. Karena kalau sampai menunggu valid dulu, ya mungkin nanti tahap 1 nih bulan ini baru cair nih. Ya, cuma kami bertahap. Yang sudah siap, istilahnya kalau kereta, Pak, mana penumpang yang sudah siap di peron, naik, kita berangkat. Nah, yang masih di parkiran, biar aja nanti nunggu kereta berikutnya. Sama. Jadi kita sekarang udah sampai 4 gelombang, ya. Nah, ini SK inilah yang kemudian nanti kita kirimkan ke Kemenku untuk diproses penyalurannya. Ya. Nanti oleh Kemenku
berdasarkan SK ini melalui agar dananya bisa disalurkan ke rekening sekolah melalui bank di masing-masing provinsi. Ya, nanti oleh bank ini disampaikan ke sekolah. Untuk begitu uangnya sampai di sekolah, selesai, pakai sampai habis sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tujuan. Tapi ada satu tahap terakhir yang harus diperhatikan oleh sekolah, bahwa sekolah menyampaikan laporan yang nomor 15, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, dengan mekanisme ini, kalau Bapak Ibu tadi menyimak, kita bisa membagi proses ini dalam dua blok, di mana blok yang cepat sama blok yang sangat mungkin untuk lambat. Nah, ini saya bagi dengan garis putus merah. Blok yang di atas warna kuning itu adalah blok yang paling rawan memperlambat penyaluran dana BOS di sekolah. Kenapa? Karena ada proses verifikasi rekening. Nah, kalau proses ini belum selesai, maka uang tidak akan bisa cair. Tapi begitu ini sudah selesai, maka begitu masuk ke tahap yang nomor 10 ini, maka masuk ke blok yang warna hijau. Kalau blok warna hijau itu insya Allah cepat. Kenapa? Dia punya SOP. Begitu rekomendasi dari pemerintah pusat, dari Kemdikbud masuk, maka SOP mereka nggak lebih dari seminggu uang sampai ke sekolah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang jadi bottleneck selama ini pengalaman adalah adanya di update sekolah sama di verifikasi bank. Kemarin ada beberapa bank yang koordinasinya kurang bagus sehingga verifikasinya masuk lagi ke laman BOS Salur itu terlambat. Kalau tidak salah kemarin Aceh gelombang 1 aja cuma 1 sekolah. Jadi semua selebihnya masuk ke gelombang 3. Demikian juga di NTT sama di Sulawesi Utara. Itu sebagian besar sekolah masuk ke gelombang 3. Sulawesi Utara kurang lebih sama seperti di Aceh. Gelombang 1 hanya 3 sekolah, SMA kalau nggak salah. Selebihnya masuk ke gelombang 3. Kenapa? Karena banknya lambat memberikan hasil verifikasi. Jadi itu di Sulut itu yang 3 sekolah itu kenapa bisa cepat duluan? Karena dia kebetulan banknya beda sendiri ya dari bank yang lain. Nah, itu bank yang lain itu cepat memberikan hasil verifikasinya ke laman BOS Salur, sementara bank yang dipakai sebagian besar sekolah itu lambat. Nah, ini nanti yang kurang lebih. Nah, mudah-mudahan dengan informasi ini Bapak Ibu sudah tahu nanti untuk mempercepat bagaimana. Nah, untuk penyaluran kita sekarang ada 3 tahap ya. Untuk kapannya ya seperti kalau lancar ya tahap 1 Januari, tahap kedua April, tahap ketiga September ya. Nah, berapa persentasenya? Persentasenya 30 40 30. Alhamdulillah dengan mekanisme ini sebenarnya lebih bagus buat sekolah karena dengan mekanisme ini sekolah di semester pertama itu mereka sudah punya uang 70%. Kalau dulu kan cuma 60 karena tahap triwulan 1 20%, triwulan 2 40%, 60. Jadi total dalam 1 semester cuma 60. Kalau sekarang tahap 1 30%, tahap kedua di bulan April 40%, sehingga di semester pertama sekolah punya uang BOS 70%. Lebih banyak, paling nggak lebih luas lah sebagai modal untuk kegiatan. Nah, bagaimana dengan dasarnya? Jadi kebijakan BOS pada prinsipnya sekarang mulai tahun depan diberlakukan penuh, pendataan hanya 1 kali cut-off, yaitu tanggal 31 Agustus. Yang ingin ditangkap adalah data jumlah siswa tahun pelajaran baru. Dan ini berlaku sampai September tahun berikutnya. Jadi nanti mulai tahun depan, sekolah menerima dana BOS-nya itu flat selama 1 tahun pelajaran. Ya, mulai Agustus sampai September. Ya. Nah, nanti Agustus tahun depan berubah lagi sesuai dengan tahun ajaran baru lagi. Nah, ya. Nah, cuma untuk tahun ini ya, jadi nanti data tanggal 31 ini ya, itu akan dipakai untuk penyaluran tahap 3 tahun 2020 sama tahap 1 dan tahap kedua tahun 2021. Nanti tanggal 31 Oktober tahun depan lagi 2021 diambil lagi data cut-off-nya untuk pakai untuk penyaluran tahap ketiga tahun 2021 dan tahap 1-2 tahun 2022. Nah, jadi siklus flat-nya dana BOS itu seperti itu, kurang lebih mengikuti tahun ajaran baru ya. Nah, untuk tahun ini karena ini merupakan peralihan ya,
tahun lalu kan tidak ada yang namanya ketentuan harus ada data cut-off tanggal 31 Agustus. Nah, oleh karena itu tahun ini ada peralihan nih untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2 tidak pakai data cut-off tanggal 31 Agustus tahun lalu karena tidak ada. Nah, yang ada tahun lalu adalah cut-off tanggal 31 Oktober sama 31 Januari. Makanya untuk tahap 1 dan 2 kita pakai kombinasi dua cut-off itu, ya. Nah, terkait dengan ini, maka kami diminta wanti-wanti banget kepada Bapak Ibu sekalian, tolong disampaikan ke sekolah. Ingat ada satu tanggal krusial, ya. Boleh dibilang tanggal keramat lah. Kalau selama ini 17 Agustus adalah tanggal keramat satu-satunya bulan Agustus, nanti mulai tahun ini di bulan Agustus ada dua tanggal keramat. 17 Agustus sama 31 Agustus. Apa tuh Pak? 17 Agustus keramat, jangan sampai lupa karena harus apel bendera. Kalau sampai lupa Pak, ya paling kena hukum di jemur di lapangan 2 jam. Nah, cuma yang lebih keramat lagi adalah tanggal 31 Agustus, khusus buat sekolah. Kenapa? Kalau sampai lupa, waduh Pak, saya lupa, nggak ngupdate data. Ya sudah, hukumannya apa? Hukumannya 1 tahun nggak punya dana BOS. Bapak Ibu bisa bayang, sekolah tidak punya dana BOS selama 1 tahun. Ya, kalau ngikutin kebijakan itu yang jadi tanggung jawab adalah pemerintah daerah sebagai orang tuanya. Ya, memastikan bagaimana sekolah yang terima dana ini bisa tetap operasional sementara dana BOS nggak masuk ke mereka. Nah, jadi makanya tolong diingatkan kepada sekolah, ingat kalau perlu bikin reminder di HP-nya tanggal 30 sebelum tanggal 31 ya. September nanti sudah ada pre-cut-off tanggal 30 September itu adalah pre-cut-off yang benar-benar harus diindahkan supaya nanti tanggal 31 Agustus penyaluran dana BOS-nya tidak terkendala terkait dengan data yang oke ya. Nah, bagaimana dengan syaratnya? Nah, untuk syarat ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan karena ini terkait dengan penyaluran ya. Untuk penyaluran tahap 1 ya, itu syaratnya adalah laporan tahun kemarin. Laporan tahun kemarin itu yang memberikan adalah provinsi karena tahun kemarin yang terima uang provinsi. Ya. Ketentuan Kemenkeu adalah kalau saya minta syarat penyaluran, maka yang harus melapor adalah yang terima uang. Nah, karena tahun kemarin dari Kemenkeu, dari Erkun yang terima uang ada provinsi, maka provinsi dimintakan laporannya. Pertanggungjawabannya mana? Nah, provinsi pertanggungjawabannya simpel. Kenapa? Karena dana BOS yang mereka terima, penggunaannya cuma satu. Penggunaannya adalah diberikan kepada sekolah. Selesai. Jadi mereka lapor, Pak, uang BOS yang saya terima kemarin diberikan ke sekolah sebesar ini, sisa segini, kurang segini, selesai. Nah, itu untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2 ini. Ya. Nah, nanti penyaluran tahap 3, Kemenkeu minta laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya. Nah, karena tahap 1 dan tahap 2 yang terima adalah sekolah, maka yang diminta laporannya adalah sekolah. Nah, sekolah kan terima uangnya diberikan, ini digunakan untuk apa? Sesuai dengan juknis BOS. Apa itu? Macam-macam penggunaannya. Nah, itu yang harus dilaporkan oleh sekolah. Kalau itu tidak sampai ke sekolah, maka otomatis sekolah tidak terima dana BOS. Nah, sebenarnya ini akan jadi krusial sekali ya. Beda nanti. Nah, ini untuk penyaluran tahap 3 ya. Nah, untuk penyaluran tahun ajaran di tahun anggaran nanti, maka laporan diminta sekolah oleh Kemenkeu adalah laporan pertanggungjawaban triwulan tahap ketiga. Nah, kalau untuk laporan tahap ketiga itu buat kami sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena jangka waktu toleransi lebih luas. Nah, kalau Bapak Ibu baca di PMK nanti ya, tolong dibaca. Ini untuk penyaluran dana BOS tahap 3 ya. Itu Kemenkeu memberikan batas waktu. Nah, ini kenapa? Karena ini terkait dengan perubahan tahun anggaran. Nah, batas waktu rekomendasi dari Kemdikbud untuk menyalurkan dana BOS ke sekolah itu ditunggu paling lambat minggu kedua bulan Desember. Nah, sementara sekolah menerima dananya itu sekitar April lah ya, atau April Mei segala macam lah. Nah, artinya kalau sampai dengan minggu kedua sekolah tidak mau menyampaikan laporan, sementara jendela permohonan uangnya sudah dibuka sampai minggu kedua, maka otomatis sekolah tidak terima dana BOS lagi.
nggak bisa terima dana bos. Ya udah Pak, nanti diusulkannya bulan Januari. Kemenkyu udah bilang, ini udah lewat tahun anggaran, udah nggak bisa lagi. Nah, ketentuannya gitu Pak kalau di Kemenkyu. Karena begitu nyebrang tahun anggaran, Kemenkyu udah tutup pintu. Beda dengan yang penyaluran tahap 1 tahun anggaran baru nanti. Itu syaratnya adalah laporan pertanggungjawaban tahap 3. Nah, rekomendasi yang diminta dari Kemenkyu diberikan jendela sampai bulan Juli tahun depan. Artinya kalau sampai sekolah sudah melapor pertanggungjawaban yang triwulan ketiga sampai Juli, itu masih diterima. Kenapa? Karena masih dalam 1 tahun anggaran. Logikanya kalau ketentuannya, Pak, sesuai dengan ketentuan kan disebutin paling lambat Juli. Artinya kalau lewat Juli harusnya hangus. Tapi Kemenkyu masih berpikir nanti tidak akan hangus. Kenapa? Selama masih tahun anggaran. Nah, beda dengan yang triwulan 3. Karena begitu lewat Desember, udah istilahnya kuncinya Erkun itu begitu Desember udah ketutup. Jadi kalau sampai ada yang menyusulkan, Pak, saya nyusulin deh Pak laporannya di bulan Januari, laporan untuk tahap 1 dan 2-nya. Sehingga laporan dana bos yang tahap 3-nya bisa disusulkan. Enggak. Karena begitu selesai Desember sudah habis semua urusan urusan mengeluarkan uang dari kas negara. Nah, jadi makanya nanti yang krusial adalah penyaluran tahap 3. Jadi pastikan sekolah sebelum bulan Desember, ya secepatnya lah segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk yang tahap 1 dan 2-nya supaya dana bos tahap 3-nya nggak hangus. Nah, permasalahan penyaluran selama tahap 1 ini apa aja? Yang pertama, itu seperti saya sampaikan tadi, tentang penyampaian penulisan rekening. Ada yang nulisnya nggak lengkap, ada nulisnya salah tulis tadi, bos yang nggak lengkap apa? Bos SMP N sekian, bosnya dibuang, jadi cuma SMP, itu otomatis oleh bank dianggap tidak ada, tidak valid. Salah tulis tadi, bos SMP N menjadi bos SMP negeri, itu salah tulis. Salah format penulisan nomor rekeningnya, itu juga ada yang di depan ada angka 0, terus dia tulisnya nggak pakai angka 0, entah itu karena dia pakai Excel hingga nggak dibaca oleh Excel, bisa jadi karena memang dia menganggap ini kan 0 di depan nggak ada pengaruhnya, karena kalau angka kan 0 di depan nggak ada ini ya, tapi ini untuk bank tetap berpengaruh. Atau berubah rekening, jadi udah kita proses rekening yang ada di Apodik, disalurkan, disampaikan ke KPPN, begitu sampai ke bank ternyata rekening tersebut ditutup karena sekolahnya berubah rekening. Nah, itu otomatis nggak bisa masuk ke sekolah, dan kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling penting tolong Bapak Ibu nanti pastikan kepada sekolah, ini terutama untuk yang penyaluran triwulan tahap 3 ya, karena dari tahap ke-2 sama 3 nih April sampai nanti Agustus atau Desember itu sekitar 6 bulan. Nah, kalau sampai ada sekolah yang istilahnya habis-habisan, begitu terima dana bos tahap 2 langsung dipakai habis semua Pak buat bayar utang. Nah, itu ada risiko. Nanti sekolah itu rekeningnya akan idle selama beberapa bulan, lebih dari 3 bulan. Dari Mei ini misalkan nanti cair tahap 2, akhir Mei atau Mei Juni nanti uangnya habis, Juni, Agustus, Juni, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, nanti setelah September lebih dari 3 bulan. Itu ada bank tertentu yang kalau dalam waktu 3 bulan tidak aktif rekeningnya, otomatis dia rekeningnya adalah rekening pasif, dinyatakan pasif atau tutup. Nah, pastikan sekolah tidak membiarkan rekeningnya pasif selama jangka waktu yang cukup lama. Ya iseng aja lah ngambilnya, kalau diambil habis, kalau misalnya, waduh udah mendekati 3 bulan Pak, ambil dari kas tunainya, masukkan lagi ke rekeningnya, nanti 2-3 minggu atau 2-3 hari kemudian ambil lagi, paling tidak uang tuh tetap masuk, keluar masuk, meskipun uangnya itu juga, tapi minimal sekedar menyatakan bahwa rekening ini masih aktif loh Pak, masih ada napasnya gitu loh, karena ada uang keluar masuk walaupun uangnya yang itu juga. Ya kurang lebih seperti itu. Lantas ada akses komunikasi keterbatasan. Nah, ini yang sebenarnya ini nanti kita minta teman-teman dinas untuk membantu supaya sekolah bisa punya akses terhadap internet. Walaupun sebenarnya ini nggak terlalu harusnya tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena sekolah bisa melakukan update Dapodik, logikanya untuk update rekening sekolah, rekening ataupun laporan tuh nggak masalah juga ya. Lantas ini yang berikutnya, permasalahan berikutnya adalah kelengkapan data siswa. Seperti saya bilang tadi, NSN-nya nggak masuk, rombelnya nggak masuk, itu otomatis nanti ada data yang kebuang. Nah, yang perlu lagi tolong nanti disampaikan terkait dengan status penerimaan dana BOS.
Karena kemarin kita cut-off, ini masih banyak sekolah-sekolah negeri yang status penerimaan dana bosnya menyatakan tidak menerima bos. Kan logikanya lucu, Pak. Tidak ada sekolah negeri yang nolak bos. Kalau nolak bos, uang dari mana dia? Karena udah nggak boleh mungut lagi. Beda kalau sekolah swasta. Kalau sekolah swasta menyatakan menolak masih bisa diterima karena dia boleh mungut. Tapi kalau sekolah negeri kan nggak mungkin. Nah, sekolah swasta pun ternyata yang isi status penerimaannya salah pun banyak. Jadi ada sekolah swasta yang di situ menyebutkan menolak, tapi begitu dana bosnya udah masuk, dia komplain, kok kami nggak terima Pak? Karena kan kami mau menerima dana bos. Nah, repot ini. Nah, di Dapodik Bapak menyatakan menolak, bagaimana kita mau kasih uangnya? Ya, masih mending kalau sekolah yang sebenarnya menolak, tapi di Dapodik bilang menerima. Ya kan artinya, Pak saya nggak perlu nih karena kita menolak, paling dikembalikan. Walaupun itu tetap jelek buat catatan di keuangan, terutama Kemenkyu. Kalau sampai ada uang-uang retur itu jelek Pak, secara administrasi keuangan deh di negara kita, baik di Pemda maupun di pusat. Ya, makanya kita memastikan data rekening termasuk status penerimaan dipastikan benar-benar valid supaya nanti uang yang sudah salur benar-benar diterima di sekolah, benar-benar dimanfaatkan oleh sekolah. Tidak ada lagi yang menyatakan saya mestinya terima tapi kok nggak terima, atau saya mestinya nggak terima tapi kok dapat uang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan itu, maka pendataan tetap tanggung jawabnya ada di sekolah. Tapi dinas pun sebagai orang tuanya tetap punya tanggung jawab juga. Kenapa? Karena dinas ini pada saat verifikasinya tanggung jawab pertama ada di dinas untuk memastikan sekolah-sekolah saya datanya sudah benar belum di data Prekatop. Kalau sampai ada sekolah yang tidak memahami bahwa saat Prekatop data mereka jelek, itu otomatis yang dipertanyakan pertama kali adalah teman-teman dinas, karena data Prekatop pertama masuk lewat mereka. Sehingga dengan ketentuan tersebut, kalau sampai ada sekolah yang terutama negeri ya, kalau yang swasta masih bisa mungut lah istilahnya. Kalau sampai ada sekolah negeri yang nggak dapat dana bos, maka Pemda harus memastikan sekolah tersebut tetap bisa jalan tanpa mungut dari orang tua. Ya, makanya kita harus sama-sama mengingatkan masing-masing dari kita untuk memastikan bahwa data Dapodik di sekolah tetap update sesuai dengan kondisi real, terutama menjelang data top tanggal 31 Agustus. Nah, ini gambaran penyaluran dana di tahap 1 kemarin. Ya, kita berdasarkan cut-off tanggal 31 Oktober dan 31 Januari kemarin ada 216.593 sekolah yang masuk dalam kriteria sebagai penerima dana bos. Nah, dari semua itu begitu verifikasinya, itu gelombang 1 kita baru bisa mencairkan sekitar 136.500-an. Hasil verifikasi berikutnya sampai dengan terakhir gelombang 4 kemarin, yang sekarang sedang diproses, itu ada 1.000. Nah, yang jadi permasalahan adalah ada 276, kurang lebih ya, ini data masih dihitung, bisa nambah, bisa kurang. Bisa nambah, bukan nggak kurang lagi. Ada 276 sekolah yang tidak bisa disalurkan. Kenapa? Macam-macam. Nah, ini terkait dengan entah itu pendataannya, entah itu rekeningnya. Yang pertama, ternyata dari sekian banyak itu, ada 2 sekolah yang sebenarnya statusnya adalah PAUD. PAUD, tapi pada saat Dapodik, dia mengisi data jenjangnya itu sebagai jenjang SD. Nah, makanya pada saat cut-off ini kejaring, tapi begitu diverifikasi ternyata 2 sekolah ini PAUD, yang memang bukan dapatnya dari BOS, tapi nanti dapat dari BOP PAUD. Terus ada 81 sekolah yang statusnya sebenarnya menolak. Nah, ini yang saya sebut tadi bilang, dia statusnya menerima, tapi sebenarnya maunya menolak. Nah, ini nanti yang kemarin hasil verifikasinya kita nyatain, Pak, saya harusnya nggak terima. Makanya pada saat cut-off kemarin, kalau dia ngisinya benar, dia nggak kejaring. Karena harusnya ngisinya menolak. Tapi karena ngisinya menerima, otomatis kejaring di sini. Nah, itu. Lantas ada jadi sekolah-sekolah yang tutup. Nah, ini kan lucu nih. Di Dapodik ada terjaring sekolah-sekolah yang masih tercatat bisa menerima dana bos, tapi begitu diverifikasi, karena pada saat diverifikasi rekeningnya nggak aktif dan lainnya, ternyata sekolah itu udah tutup. Nah, ini saya titip nih kepada Bapak Ibu sekalian di kabupaten, kota, dan provinsi. Tolong kalau di tempat Bapak Ibu ada sekolah yang memang sekolahnya sudah tutup, entah itu karena memang benar-benar tutup, entah itu karena memang sudah di-merger dengan sekolah lain, tolong datanya dihapus dari Dapodik. Karena kami di pusat tidak punya kewenangan untuk menghapus ini. Ya, walaupun kita tahu nih ada sekolah tutup. Jadi kita paling di sini cuma sekedar soft delete. Soft delete itu artinya ngeblok sekolah-sekolah tersebut supaya nggak bisa dihitung dalam bantuan-bantuan. Tapi data sekolahnya tetap ada.
karena Kemdikbud tidak punya kewenangan untuk mendelete itu. Yang punya kewenangan untuk menghapus adalah teman-teman di daerah sebagai yang punya kelembagaan, yang punya lembaga. Nah, ini yang lebih parah, ada 107 sekolah yang tidak menerima dana BOS karena dia tidak melakukan update. Nah, jadi pada saat verifikasi rekening gelombang 1, 2, 3, 4, ini kan kita sampaikan ke Pemda nih, Pak, ini loh ada sekolah-sekolah yang rekening bermasalah, entah itu rekening ganda, entah itu nggak lengkap, entah itu salah tulis dan lain-lain. Tapi sampai saat ini sekolah tidak melakukan update. Nah, tidak melakukan update ini macam-macam nih. Entah memang sebenarnya sekolahnya udah nggak ada, sehingga nggak ada yang merespon untuk melakukan update. Entah karena bisa jadi sekolahnya menolak, makanya dia nggak merasa perlu untuk melakukan update. Entah bisa jadi sekolahnya nggak tahu. Loh, kok Pak nggak tahu, Pak? Ya bisa seperti saya bilang tadi. Gimana mau tahu, Pak? Dihubunginnya susah. Nah, kalau yang repotnya ini, kalau sampai ada sekolah yang nggak tahu, sementara dia harus melakukan update, ini yang ada kejadiannya, 107 sekolah ini. Dia sebenarnya punya hak untuk dapat, dia mau dapat, tapi nggak mungkin disalurkan. Kenapa? Ya kalau kita paksa untuk salurkan pun sekalipun, ibaratnya gini Pak, kita mau ngasih minuman lah, saya paksa deh mau supaya, karena saya tahu dia haus, tapi gelasnya tetap ditutup, nggak dibuka, kita kucurin, masuk nggak ke gelas, kebuang airnya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Nah, daripada uangnya kebuang atau secara administrasi diperbankan itu keuangan jadi yang tidak bagus, karena kita menyalurkan sesuatu uang kepada sesuatu yang sudah pasti nggak bakal bisa masuk ke situ. Nah, makanya kita putusnya ya udah tidak kita salurkan. Karena kalau kita salurkan nggak bakal masuk. Nah, ini sebenarnya yang jadi PR kita nanti. Bagaimana nanti ke depannya kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini, ya. Nah, ini tugas kita sama-sama, terutama nanti Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua langsung dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, terkait dengan itu, ini kita ada juga informasi mengenai retur. Jadi total untuk gelombang 1, 2, 3, kita ada sekitar 2.568 retur. Nah, retur macam-macam itu, seperti tadi saya bilang tadi. Salah nulis, nggak lengkap, rekening ganda. Ini rekening ganda itu aneh-aneh, Pak. Artinya ada satu rekening yang tercatat di 2 sekolah. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Ya, nah, atau bisa jadi ada sekolah yang salah catat hingga uangnya nyasar ke sekolah lain. Nah, ini termasuk yang nanti harus diretur, harus dikembalikan lagi. Kenapa? Karena salah satu ngisi 1 digit aja, itu yang harusnya sekolah A bisa nyasar ke sekolah B. Nah, kalau sekolahnya masih di dekat-dekat situ lebih gampang, satu kabupaten. Ya, jadi nanti akan ada pembinaan bukuan antar, ya bisa dibuatkan berita acara. Tapi kalau udah nyebrang kabupaten atau bahkan nyebrang ke provinsi, ya ini yang repot. Nah, ini nanti yang akan pokoknya permasalahan di sini pelangi lah macam-macam. Nah, ya. Ini untuk yang gelombang 1 dari 758 sudah ada 705 yang sudah diperbaiki urusan returnya, sudah bisa disalurkan. Untuk gelombang 2 dari 1411 sudah ada 1320 yang sudah beres, nanti sedang proses salur. Nah, gelombang 3 nih masih kita coba proses lagi. Nah, datanya belum masuk seperti apa. Sementara yang gelombang 4 karena baru mau diproses untuk pencairan, jadi belum tahu apakah ada yang retur atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Nah, ini gambaran untuk yang tahap 1. Bagaimana dengan tahap 2? Tahap 2 nanti kita rencanakan ada 2 gelombang. Tanggal 13. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak mau berlambat-lambat. Nah, tidak mau berlambat artinya apa? Sesuai dengan ketentuan, nanti gelombang 2 tidak perlu lagi SK baru. Jadi kita pakai yang tahap 1 kemarin, yang rekeningnya tidak bermasalah, entah tidak retur, entah tidak semacam-macam lah, pokoknya tidak diganti pula, ya. Nah, itu tahap kedua. Ini ada sekitar 111.140 sekolah yang rekeningnya nggak bermasalah. Nah, yang ini yang sudah diproses untuk penyaluran tahap 2 gelombang 1. Ya, data ini diambil dari penyaluran tahap 1 gelombang 1 sampai 3, karena yang sudah proses salur sampai tahap 3 gelombang 3, karena gelombang 4 baru mau diproses sekarang. Nah, targetnya adalah sebelum Lebaran. Bisa minggu ini, bisa minggu depan. Ya, yang jelas sudah diproses, ya. Nah, bagaimana dengan sisa sekolah yang lain?
Sisa sekolah lain kita akan coba selesaikan. Yang retur-retur termasuk yang gelombang 4 ini, nanti kalau sudah selesai dan tidak ada masalah, kita ikutkan di gelombang 2. Nah, sehingga nanti gelombang 4 ini adalah gelombang yang rekeningnya bermasalah nih, yang bermasalah untuk disalurkan sekaligus pada saat gelombang 1 tahap 2. Nah, ini kita akan selesaikan dulu dan itu nanti masuk dalam gelombang 2. Dan gelombang 2 ini sih harapan kami, target kami sebelum lebaran juga sudah bisa salur ke sekolah. Dan mudah-mudahan nanti kalau terkait dengan update data rekening, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Karena yang rekeningnya belum update itu kan tadi yang bermasalah atau yang rekeningnya berubah ya. Kalau rekening berubah selama proses update data rekeningnya tidak bermasalah, mudah-mudahan bisa cepat. Sementara untuk yang lain-lain logikanya karena sudah selesai salur tahap 1 mestinya mereka perubahannya nggak terlalu banyak. Nah, itu terkait dengan penyaluran. Ya, nanti mekanisme pemantauan seperti apa Bapak Ibu bisa lihat pada saat sesi berikutnya. Terus untuk pengguna dana, ini menyikapi Merdeka Belajar. Kalau kami sih sering secara simpel nyampaikan ke daerah, dengan adanya kebijakan mereka Merdeka Belajar, maka di BOS ini otonomi ada di sekolah. Artinya simpelnya disebutkan Merdeka Belanja. Artinya apa? Sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Karena tidak ada lagi pembatasan. Ini penggunaan dana tetap ada pengelompokan. Pengelompokan ini bukan pembatasan. Pengelompokan ini hanya sekedar mengklaster belanja di sekolah tuh ada sekian komponen. Nah, jadi kalau mau dipilah, sebenarnya semua kebutuhan sekolah ada di kedua komponen ini, ya. Jadi tidak ada pembatasan. Nah, yang dibatasi sebenarnya adalah nanti ada ketentuan sendiri, ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca Permendikbud, ya, Permendikbud nomor 8 terkait penggunaan dana, itu pembahasannya panjang. Kenapa? Karena sebenarnya dengan kebijakan Merdeka Belajar, awalnya kami ingin menyampaikan tiap komponen itu satu kalimat, bahwa penggunaan dana adalah seperti yang biru ini, semua kegiatan yang atau belajar yang relevan dengan komponen ini. Cuma dikhawatirkan, karena selama ini sekolah biasa dituntun, begitu dibebaskan Bapak Ibu jalan sendiri, mereka justru bingung. Ibarat orang yang selama ini mau kemana-mana naik taksi, masuk taksi, merem, nyampe. Nah, sekarang diminta Bapak Ibu jalan sendiri bawa otomobil. Bingung, lewat mana ya mau ke sana? Kenapa? Karena selama ini taunya saya dituntun, Pak. Nah, oleh karena itu kita tetap memberikan rincian-rincian. Tapi rincian ini, ya, tolong jangan dimaknai bahwa hanya ini yang boleh. Itu hanya sekedar contoh sebagai gambaran supaya sekolah punya panduan. Nah, kuncinya sebenarnya satu. Komponen atau butir terakhir dari tiap rincian di tiap komponen. Jadi misalkan Bapak Ibu baca komponen penggunaan dana untuk pembelajaran. Mau isinya apa, baca yang terakhir. Itu pasti bunyinya kurang lebih adalah kegiatan atau pembiayaan yang lain yang relevan dalam rangka pembelajaran. Atau ekstrakurikuler, kegiatan atau pembiayaan yang lain yang relevan dalam rangka ekstrakurikuler. Artinya apa? Di sini pintu itu dibuka. Sekolah butuh apa? Sepanjang relevan untuk yang komponen itu silakan. Nah, jadi sekarang yang kita ikat bukan bolehnya untuk ini enggak, tapi yang kita ikat adalah ini. Prinsip penggunaan dana BOS harus memegang kelima prinsip ini. Fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dari semua itu yang nomor 1, 3, dan 5, 4 dan 5 udah bukan hal yang baru. Yang perlu dipahami adalah untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 efisien. Artinya apa? Kita minta kepada sekolah, kalau perlu sesuatu, pastikan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah adalah biaya yang sekecil mungkin. Artinya kalau butuh ini, dengan biaya lebih murah, kenapa saya harus milih yang itu? Dengan biaya lebih banyak. Terus yang kedua, ini nomor 2, ini yang paling penting kalau menurut saya adalah efektif. Kenapa? Ini kita balik lagi ke yang tadi. Tujuan BOS itu untuk apa sih? Meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, artinya efektif apa? Uang BOS yang sekian ratus juta, bahkan ada sekolah yang dapat sampai MM-an, mau dihabiskan buat apa saja, istilahnya sekarang silakan, karena mereka belajar adalah mereka belanja, tapi satu yang diminta,
apakah semua belanja yang dilakukan oleh sekolah itu memberikan dampak terhadap mutu pendidikan efektif. Nah, kalau sampai enggak, itu yang harus dipertanyakan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa larangan yang Bapak-Bapak Ibu nanti bisa baca di Juknis, panjang, tapi saya hanya menyorot yang 3 ini yang penting. Yang pertama, tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Nah, ini udah ngunci nih seperti yang tadi. Efektif, efisien, artinya yang prioritas saja yang didahulukan, yang boleh. Yang nggak prioritas, jangan. Terus kedua, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Ini biasanya nanti kayak di MKKS itu biasa ada kegiatan rutin kan. Nah, jadi kalau memang perlu biaya, tolong jangan ngitung oleh tiap sekolah iuran per siswa dihitung 5.000 per siswa. Jangan. Kalau mau mengadakan kegiatan, silakan kegiatan mekanika. Buat perencanaannya, butuh biaya berapa, nanti kalau sampai sekolah ada yang ikut, hitung per orang ikut kegiatan ini, maka biaya keikutsertaannya per orang sekian. Jadi nanti pertanggungjawaban sekolah gampang. Biaya pendaftaran kegiatan ini di MKKS per orang sekian, selesai. Jadi bukan sekedar iuran untuk pelaksanaan kegiatan, walaupun sekolah nggak ikut, pasti keluar uangnya. Tapi kalau kegiatan terkait dengan keikutsertaan, pendaftaran itu pasti kalau ikut, ya kalau nggak ikut, ya nggak bayar. Nah, yang ketiga adalah membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh. Nah, ini biasanya untuk honor atau transport dan lain-lain. Nah, ini nanti minta kepada Pemda untuk mengeluarkan standar biaya, standar honor dan transport. Karena biasanya, Pak, boleh nggak saya nambahin dari bos untuk bayar honor? Karena dari Pemda sudah dapat, tapi sedikit. Nah, kalau tidak ada standar, saya bilang jangan, berapapun kecilnya. Tapi kan Pak, ini secara kemanusiaan kurang. Auditor tidak melihat standar berdasarkan kemanusiaan, tapi berdasarkan hitam di atas hitam, di atas putih. Kalau di sana standarnya 1 juta, Pemda baru ngasih 500, boleh bos ngasih tambah. Tapi kalau tidak ada itu, Bapak Ibu mau bilang 500 itu kurang segala macam, tidak bisa dibuktikan bahwa itu kurang, ya. Nah, jadi harus ada jelas. Nanti minta aja. Nah, dengan ketentuan tersebut, maka sekarang penggunaan dana BOS tidak ada batasnya lagi. Boleh untuk pajak, kecuali untuk pembayaran honor. Dan masa kedaruratan kesehatan masa COVID-19, pembatasan ini dinyatakan tidak berlaku dulu. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ketentuan pembayaran honor, maksimal 50%, nggak boleh lebih. Tapi dengan adanya Permendikbud nomor 19, untuk selama masa darurat COVID, batasan maksimal 50% dinyatakan tidak berlaku dulu. Jadi selama belum ada pencabutan masa kedaruratan, sekolah mau pakai dana BOS lebih dari 50% untuk bayar honor, silakan, boleh. Ya. Baik untuk guru maupun untuk tenaga pendidikan. Tapi khusus untuk tenaga guru masih ada syaratnya. Pertama, gurunya bukan guru PNS. Kedua, sudah tercatat tidak podik paling lambat 31 Desember. Untuk ketentuan punya NOPTK, kedaruratan COVID-19 dinyatakan tidak berlaku. Kecuali nanti darurat COVID-nya sudah dicabut, ini otomatis berlaku lagi. Demikian juga untuk sertifikasi profesi. Selama masa darurat pandemi COVID-19, sesuai dengan Permendikbud nomor 19, dinyatakan tidak berlaku. Nah, ketentuan yang baru terkait selama masa kedaruratan COVID-19 sesuai Permendikbud nomor 19, syaratnya adalah si guru belum menerima tunjangan profesi dan dia punya memenuhi kewajiban beban mengajar di rumah. Pak, beban mengajar minimal 24, tidak harus. Yang penting dia selama di rumah memberikan proses pembelajaran jarak jauh kepada siswa. Silakan bayarkan gajinya. Yang nggak boleh apa? Dia di rumah nggak ngapa-ngapain, ya jangan dikasih honor. Lo nggak kerja. Nah, jadi yang kita masukkan dengan klausul ini, walaupun dia ngajarnya dari rumah, tetap dia bisa dibayarkan karena dia tetap bekerja. Nah, penggunaan lain terkait dengan COVID-19 berdasarkan Permen nomor 19 adalah pembelajaran daring. Nah, ini boleh ngasih kuota kepada guru maupun ke siswa, silakan boleh. Termasuk dalam rangka kebutuhan pandemi COVID-19. Tapi kita minta kepada sekolah. Nah, ini kan karena sekolah kita sudah berikan otonomi, udah dewasa. Tolong bijak dalam penggunaan dana, termasuk untuk kebutuhan ini. Contohnya, untuk memberikan pulsa kepada guru dan siswa boleh, Pak? Boleh.
Tapi nanti dihitung. Jangan sampai uangnya habis buat ginian. Begitu habis nanti kebutuhan yang lain nggak ada uangnya, apalagi setelah COVID-nya selesai, repot gitu nanti. Sekolah berhitung. Nah, kalau memang uangnya nggak cukup, maka sekolah harus selektif. Guru mana yang bisa diberi, guru mana yang enggak. Siswa mana yang bisa diberikan, siswa mana yang enggak. Pak, itu di situ ada anaknya kepala desa. Ya kalau memang uangnya nggak cukup, jangan dikasih. Karena logikanya dia udah bisa lah punya sendiri. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang penting nanti, Pak, ada yang tanya ke saya, diberikan dalam bentuk uang apa dalam bentuk langsung pulsa dan kuota, Pak? Terserah mana yang memudahkan sekolah. Yang penting pertanggungjawabannya jelas. Kalau diberikan dalam bentuk uang, maka yang terima uang harus bisa membuktikan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli pulsa atau kuota. Demikian juga sekolah. Kalau ngasih uang, diberikan kepada siapa, jelas pertanggungjawaban. Kalau diberikan pulsa, jelas pertanggungjawabannya pulsanya kepada siapa. Nah, semua kuota dan pulsa juga jelas harus benar-benar digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kalau seperti sekarang nih, kalau saya guru, ini kita bisa rekam nih Pak. Jadi kalau nanti ditanya, mana buktinya bahwa pulsanya kemarin dipakai? Ini Pak, ada rekaman. Tapi kalau bilang, Pak ngerekam nih gede loh Pak, ya udah nggak usah direkam, foto aja. Termasuk orang tua siswa. Kalau memang mereka diberikan bantuan, minta mereka pertanggungjawabannya, tolong kalau siswa yang mengikuti pembelajaran dipoto atau direkam. Itu adalah pertanggungjawaban kami nanti, bahwa duit yang kami berikan atau kuota yang kami berikan kepada siswa memang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, begitu juga untuk yang COVID. Kita kuncinya satu Pak, prioritas dibutuhkan. Nah, soalnya kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, itu kan di permen disebutkan untuk masker juga Pak. Nah, boleh nggak saya memberikan masker pada siswa? Saya tanya, ini mekanisme pembelajaran jarak jauhnya seperti apa? Kalau daring seperti ini, saya mau tanya, siswa belajar secara daring dari rumah, perlu pakai masker nggak? Kalau enggak, ya udah, artinya itu tidak prioritas. Yang diperbolehkan adalah kalau gurunya terpaksa tidak bisa pakai daring karena jaringan internet, dia harus keliling ke rumah-rumah siswa. Berarti gurunya boleh nggak Pak dikasih masker? Boleh, karena dia mesti keluar keliling dari rumah ke rumah. Demikian juga siswanya, karena harus ketemu gurunya. Dikasih masker, boleh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Artinya yang boleh itu belum lantas otomatis harus dikeluarkan oleh sekolah, tapi dilihat pada prioritasnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti penggunaan dana BOS itu kontrolnya sekarang bukan lagi ketentuannya boleh apa enggak. Karena selama tidak tercantum dalam larangan, maka itu boleh. Tapi apakah ia lantas semuanya boleh? Ya enggak juga. Dilihat apakah memang belanja itu atau kegiatan itu atau barang itu memang benar-benar prioritas dibutuhkan oleh sekolah atau tidak. Nah, makanya dengan ketentuan baru ini sebenarnya agak lebih sulit buat sekolah dan buat Pemda. Jadi banyak yang bilang dengan ketentuan sekarang merdeka belajar lebih enak buat sekolah. Tidak, karena pengawasannya lebih susah. Kenapa? Kita harus memastikan bahwa yang dibelanjakan oleh sekolah itu benar-benar yang dibutuhkan oleh sekolah. Karena kalau tidak, ya sebenarnya salah Pak. Pak, saya boleh nggak beli komputer 32 unit, 50 unit? Sekarang komputer nggak dibatasin. Boleh Pak. Kalau mau ditanya boleh apa enggaknya, boleh, karena nggak ada yang larang. Tapi begitu, Bapak buat apa? Buat persiapan UN Pak. Kenapa salah? Karena tahun ini sampai tahun ke depan udah nggak ada lagi UN. Kenapa beli komputer sampai 30-50 unit? Nah, di situ artinya kita lihat dulu kebutuhannya, termasuk speknya. Ada sekolah yang, Pak, saya boleh nggak beli komputer yang speknya segini, harganya 25 juta? Nggak ada yang larang, nggak ada. Cuma dilihat buat apa Pak? Itu spek dibutuhkan hanya untuk SMK animasi. Kalau buat SMP, SD, nggak perlu. Itu nggak prioritas. Ya jangan, jadi salah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke bagian akhir terkait mekanisme belanja dan pertanggungjawaban. Untuk belanja saat ini sekarang kita udah punya Permendikbud nomor 14. Pada prinsipnya itu ketentuannya sekarang sekolah belanja dengan mekanisme daring melalui Siplah. Tapi ada ketentuannya. Bisa luring kalau Siplahnya sedang bermasalah atau sekolah tidak punya akses internet. Ya, nanti bagaimana mekanismenya itu nanti ya mudah-mudahan ada waktu tersendiri untuk ada sosialisasi mengenai Permendikbud nomor 14 ini, nanti teman-teman dari Biro Umum yang bisa memberikan informasinya, karena nanti ada beberapa ketentuan, karena sekarang masalah belanja full berpegang pada ini.
termasuk penetapan pelaksana belanjanya. Karena masih banyak, Pak, boleh nggak kepala sekolah menetapkan ini sebagai pelaksana belanja pengadaan di sekolah? Karena menurut Perpres nomor sekian, harusnya ini nih. Kita nggak berbicara Perpres lagi, karena Perpres 16 sudah memberikan mandat kalau kementerian boleh mengeluarkan aturan sendiri terkait dengan ketentuan Perpres yang tidak mungkin dilaksanakan. Nah, LKPP sudah menyatakan bahwa sekolah nggak mungkin mengikuti Perpres nomor 16. Maka kementerian mengeluarkan aturan tersendiri. Ini sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 16. Jadi semua mengacu pada sini kalau mengaturkan belanja, termasuk belanja di atas 200 juta. Sekarang sudah bisa lewat situ. Hanya terpaksa harus nunggu, karena siplahnya harus dirubah lagi nih. Kalau dulu kan di siplahnya nggak boleh belanja lebih dari 200 juta. Nah, kalau sekarang nih sistemnya lagi dirombak dulu, supaya nanti begitu sekolah belanja 200 juta, lebih dari 200 juta, nggak ditolak oleh sistem. Ya. Nah, kewajiban pelaporan seperti saya sampaikan tadi, ya minimal yang paling penting adalah sekolah menyampaikan laporan ke halaman Bosalur, ya, boskemdikbud.go.id, karena ini menjadi dasar untuk pencairan dana lalu mempublikasikan penerimaan dan penggunaan. Dan terakhir ini terkait dengan keuangan daerah, nanti diatur oleh Kemdagri bagaimana mekanismenya dan pelaporan seperti apa nanti diatur oleh Permendagri yang sedang dalam proses tanda tangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk rincian lebih detailnya mungkin kita bisa